Segala jenis rongsokan logam dikumpulkan di dalam satu tempat pengolahan akhir. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan daur ulang logam terbesar dengan kapasitas produksi masif perharinya. Logam bekas langsung diangkat ke atas angkong balap dengan skop secara manual. Rongsokan logam yang berada di tempat tersebut tentu sudah disortir berdasarkan ukuran dan material untuk memudahkan proses daur ulang. Setelah angkong penuh, joki balap langsung memacu angkongnya menuju tungku pembakaran generasi kelima yang mampu menghasilkan kecepatan dari kapasitas produksi 2 kali lipat dari tungku generasi sebelumnya. Semua proses yang terjadi benar-benar dilakukan secara manual tanpa bantuan alat otomatis atau teknologi canggih. Mereka hanya memanfaatkan teknologi sederhana berjenis pesawat sederhana untuk menggerakkan dan memindahkan material dengan lebih mudah. Semua peralatan yang mereka gunakan juga dibuat sendiri dengan bahan daur ulang tentunya. Tungku pembakaran yang digunakan juga dilengkapi equipment penyedot asap generasi ketiga. Item ini masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai desain finalnya, jadi kinerjanya belum maksimal. Banyak asap yang tidak masuk melalui pipa pembuangan yang seharusnya. Tapi tetap, damage reduction yang diberikan item ini sangat signifikan dalam membantu mekanik Pakistan mengurangi polusi udara yang terjadi di dalam bangunan. Penjaga tungku harus memastikan semua material jatuh ke dalam lubang tanpa terkecuali. Beliau selalu membawa tongkat berbahan adamantium anti panas untuk mendorong item yang tidak masuk ke dalam tungku. Tongkat ini juga dapat digunakan untuk mengatur posisi item penyedot debu. Serbuk batu kapur juga tak lupa dimasukkan ke dalam tungku sebagai bahan campuran untuk mengikat terak sisa pembakaran. Bakat penampung logam hasil pembakaran dengan ukuran masif bahkan harus digerakkan dengan katrol gantung berkapasitas puluhan ton. Tungku generasi kelima ini mampu memastikan mekanik Pakistan memasak dalam jumlah besar sekaligus dalam waktu yang sama. Hasil masakannya pun tak kalah dengan tungku generasi sebelumnya. Semua logam dapat mencair dengan sempurna, walaupun tak dapat dipungkiri bahwa bahan bakar yang digunakan juga pasti sangatlah banyak. Bakat logam cair kemudian dibawa ke lantai 2 untuk dituangkan ke dalam jalur cetakan logam. Hanya diperlukan satu player berpengalaman untuk menerima dan mengeksekusi bakat logam cair. Jalur aliran logam ini berbentuk memanjang dengan diameter yang sudah ditentukan. Jalur yang dilewati logam cair juga dilengkapi dengan beberapa item spesial untuk mengotomatisasi proses pembentukan bahan baku. Player yang bekerja pada bagian ini hanya perlu memastikan mesin berjalan semestinya tanpa gangguan dari benda asing yang tidak diharapkan. Teknik wire drawing tingkat lanjut kembali digunakan sebagai mekanisme pertandingan untuk membentuk logam bahan baku menjadi besi bangunan berkualitas tinggi. Kecepatan tangan dan akurasi menjadi skill utama yang diperlukan. Tanpa akurasi tinggi, player akan kesulitan untuk memasukkan bahan baku ke mesin wire drawing. Tapi hal itu bukanlah masalah. Skill pasif mekanik Pakistan mampu mengatasi hal tersebut dengan mudah. Pengalaman dan skill bawaan yang sudah overpower membuat mekanik Pakistan mampu beradaptasi dalam segala kondisi lingkungan yang ekstrim. Setelah bahan baku besi panas mencapai ukuran yang diharapkan, dua player ini langsung menata dengan rapi agar besi bangunan cepat mengeras dan dapat menambah efisiensi penggunaan tempat. Walaupun terlihat mudah, tapi memindahkan satu logam utuh yang masih panas membutuhkan skill khusus yang tidak diajarkan sejak bayi. Mereka butuh training dan pengalaman yang tidak sedikit, karena jika power yang digunakan terlalu besar, maka besi panas dapat terputus. Hasil akhirnya sungguh mengesankan. Proses terakhir yaitu memotong besi sesuai panjang yang sudah ditentukan, dan besi ini pun siap diekspor ke berbagai penjuru dunia. Overpower parah.